Dan sesuai dengan aturan yang telah kami sampaikan, kita akan mematikan setiap mic yang ada, sehingga Bapak Ibu bisa fokus untuk mendengarkan dari pemateri itu Pak Ali Zainal, SPDGR. Beliau sudah terkenal track recordnya dalam melatih dan menjelaskan tentang blog dan web di Kabupaten Aikeo pastinya ya. Untuk itu Bapak Ibu sebelumnya kita akan memulai dengan doa, dan saya akan memimpin kita dalam doa. Menurut ajaran Kristen Protestan, mari kita berdoa. Mohon maaf saya mematikan kamera saya karena sinyal agak susah, jadi supaya suara saya bisa lancar terdengar ya Bapak Ibu. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami akan laksanakan kegiatan aktivitas kami pembuatan web. Tuhan memberkati, biarlah semua berjalan dengan lancar, berkati juga sinyal internet yang kami gunakan, bahkan pemateri dan kami semua yang hadir untuk mendengarkan, sehingga kiranya semuanya berjalan dengan lancar. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Baik, berdoa selesai. Bapak Ibu selamat pagi sekali lagi, bisa mematikan mic-nya yang bagi Bapak Ibu yang baru hadir. Kita akan langsung mendengarkan pemateri dan juga beberapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Ali. Waktu dan tempat saya silakan Pak Ali. Ya, mungkin sebelum saya masuk dibuka dulu Pak Iwan. Tadi disampaikan yang saya ini Pak Iwan. Bagaimana Pak? Halo Pak Iwan. Iya. Ya, dimulai dulu apa? Disampaikan dulu tadi yang saya WA tadi. Sebentar Pak. Soalnya WA-nya baru masuk nih Pak. Oh iya. Kegiatan ini akan dibuka oleh Bapak Kadis, tapi Bapak Kadis Koinfo ya Bapak Ibu. Cuman pagi ini Bapak Kadis Pak Tarsi masih belum bisa join, mungkin ada beberapa kesibukan. Jadi kita langsung saja materi ya Pak Ali ya. Oke. Jadi untuk pemberitahuan Bapak Ibu, nanti kita akan melakukan kegiatan ini selama 3 hari dan akan ada tugas, ada teks yang harus dikerjakan, yang pastinya kegiatannya berjalan dengan online ya Bapak Ibu. Nanti setelah kegiatan ini kita akan bisa komunikasi via grup WA. Jadi Bapak Ibu bisa langsung konsultasi di via grup WA, dan kemudian nanti akan ada penilaiannya Pak Ali ya. Kita akan ada Ya, pretest awal, ada pretest awal nanti, tidak usah takut. Jadi pretest ini akan sama-sama kita belajar supaya kita tahu posisi kemampuan kita dalam pembuatan web. Kemudian setelah pretest nanti akan ada materi seperti biasa oleh Pak Ali, dan nanti kita akan dapat sertifikat ya Pak Ali ya, sesuai dengan tingkat kelulusan nanti akan disampaikan oleh Pak Ali. Nanti ditantangkan langsung oleh Pak Kadis ya Pak Ali ya. betul sekali. Ya, ada berapa jam ini? 32 JP Ada, kalau tidak salah. ya, 32 JP. Ya, siap. Baik Bapak Ibu, silakan menyiapkan komputer, laptop, ataupun alat tulis menulis, sehingga kita bisa sama-sama belajar tentang pembuatan web. Waktu dan tempat saya silakan Pak Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bisa bertemu walaupun dengan media daring, ya, walaupun hanya dengan media daring, namun ini justru menjadikan sebuah semangat bagi kita untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada, ya. Dan di sini seperti yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi, bahwa kegiatan dilaksanakan secara full online, ya, atau full daring. Nah, maka dari itu Bapak Ibu selama 3 hari ke depan silahkan menyiapkan paket internet, ya, paket internet yang mana akan diperlukan untuk menyukseskan kegiatan ini, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini dilaksanakan, ya, dengan tujuan agar ya Bapak Ibu tolong mic-nya yang tidak berbicara bisa di-off-kan, ya. Nah, nanti kasihan, nanti teman-teman tidak bisa mendengar dengan baik, ya. Oke, di sini ya kegiatan dilaksanakan oleh
Dinas Kominfo Nagikeo dan Guru Garis Depan Nagikeo ya, GGD. Jadi GGD berinisiasi untuk mengadakan sebuah kegiatan semacam ini ya, membuat website sekolah dengan harapan sekolah-sekolah Nagikeo ke depan memiliki sebuah media publikasi informasi online ya atau daring yang mana ketika pada saat-saat ini tentu akan sangat bermanfaat sekali sebagai media publikasi atau informasi kepada masyarakat ya. Memang saat ini banyak sekolah di Nagikeo yang masih kekurangan jaringan ya, atau jaringannya masih jelek lah. Nah, ini bukan menjadi sebuah kendala bagi kita semua ya. Nah, karena teknologi itu akan terus berkembang Bapak Ibu ya. Teknologi akan terus berkembang. Nah, jika kita tidak mengikuti apa yang ada, maka kita akan semakin jauh tertinggal. Ya, jadi maka dari itu meskipun kita dengan kondisi segala kesulitan yang ada, kita kiranya tetap berusaha untuk mengetahui ya, mengetahui dan menerapkan jika memang bisa ya, jika memang bisa. Kemudian saya sambil menyiapkan untuk pretest ini Bapak Ibu ya, mohon ini. Nah, jadi sebelum kita mulai materi, kita nanti akan laksanakan tes awal Bapak Ibu ya. Kita akan laksanakan tes awal ya untuk mengukur sampai mana kepemahaman Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemahaman materi, apa itu website, apa itu blog ya. Nah, materinya ini Bapak Ibu ya cukup mudah sekali jika Bapak Ibu mengikuti dari awal dengan seksama ya, dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal-hal yang mungkin kurang jelas ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memulai pretest ya, saya akan menyiapkan di sini. Bentar. Ya, jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengklik yang link yang saya beri. Nah, kemudian silahkan bisa dikerjakan langsung ya. Silahkan nanti bisa dikerjakan ya. Ini saya baru siapkan. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan HP ya, jangan khawatir, nanti ketika Bapak Ibu mengklik link ini, maka tidak akan tertutup atau video konferensinya masih tetap berjalan Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan laptop, sama saja tidak akan berpengaruh atau video konferensi tetap berjalan ya, nanti akan muncul di tab baru ya. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan 15 menit Bapak Ibu untuk mengerjakan pretest ini. Silahkan klik di link di kolom chat Bapak Ibu. Silahkan klik link yang kolom chat ini. Iya. Nah, silahkan copy atau klik link itu, Bapak Ibu. Ini sebentar, ada Di berapa waktu Pak Ali? waktunya 15 menit saja. Oke, waktunya 15 menit ya Bapak Ibu ya. Langsung diklik linknya untuk dikerjakan. Selamat mengerjakan Bapak Ibu. Ya, oke, selamat mengerjakan Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini ya. Yang baru saya kirim ada HTTP-nya tuh. Diklik Bapak Ibu, diklik. Ini silahkan diklik ini ya. Nah. Atau Bapak Ibu bisa menulis di sini ya. Silakan ini ditulis di browsernya. Setelah itu enter juga bisa. Ya, silakan pilih cara yang mana. Silakan. Ini untuk retest dulu. Ya, jadi ada Bapak Ibu bisa mengklik link yang ada di chat setting ya. Atau Bapak Ibu bisa mengklik link yang saya presentasikan ini, Bapak Ibu ya. Ini link ini. Nah, ini ditulis ya, bit.ly / tes awal web Nagikeo.
Nah, waktunya 15 menit, Bapak Ibu, berarti selesai jam 10.35 ya. Oke, Bapak Ibu, selamat mengerjakan. Itu. Ya, soalnya hanya 15 menit saja, Bapak Ibu. Soalnya hanya berjumlah 10 ya. Sangat mudah sekali itu. Ya, yang sudah selesai bisa laporkan di chat WA ya. Atau bisa langsung nyalakan mikrofonnya untuk menyampaikan sudah selesai. Begitu. Saya hampir lupa tadi awal tadi saya mau langsung materi sebenarnya ini. Ternyata ada pretest juga, saya lupa. Memang itu gunanya ada moderator. Pengumpulan tugas. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi saya mohon maaf ya mungkin atas ketidaknyamanannya di sini mungkin mendengar suara efek-efek yang aneh ya. Ya, entah itu makhluk lain atau makhluk apa ya, mohon dimaklumi ya. Mohon dimaklumi, memang beginilah ya, studio ini tidak kedap suara, jadi bisa mendengar suara-suara yang ada. Gimana tuh? Iya. Tugas. Video open. Oh, ini bisa nih kalau ini omong ini apa bisa ya bro? Oh, zuhu. Lupa. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah ada yang selesai? Saja.
Ya, baru 1 orang ini yang sudah selesai nih. Yang lain masih OTW sepertinya. Masih search di Google mungkin Pak Ali. Oh, Bapak Ibu tidak usah cari di Tidak Google ya. usah. Tidak usah cari di Google. Langsung saja. Karena ini pretest ya, tidak apa? Berpengaruh dengan sertifikat. Tidak akan berpengaruh. Tenang saja, Bapak Ibu. Oh. Ya, apakah ada yang sudah selesai, Bapak Ibu sekalian? Tes awal. Bagaimana Pak Iwan ini? Apakah sudah habis waktunya? Masih Pak, 2 menit lagi Pak. Oke, 2 menit Bapak Ibu. 2 menit lagi. Bapak Ibu yang sudah selesai bisa langsung mengklik di kolom komentar bahwa sudah selesai biar kita bisa tahu siapa-siapa yang sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi Pak Ali ini pretest ini juga berfungsi sebagai presensi ya Pak Ali ya. Jadi kita bisa tahu yang hadir. Ya, itu dan nanti juga ada pengumpulan tugas lagi nanti. Iya. Pak Gabriel Koten ini akunnya 2 ya, berarti laptop 1, satunya ini HP. Pak Gabriel Wayong Koten. Bagaimana Bapak Ibu, kita selesai ya? Waktunya sudah selesai. Halo, ada suaranya tidak Bapak Ibu? Ya, sudah selesai sepertinya Pak. Ya. Kita bisa lanjut lagi Pak Ali ya ke materi yang pertama. Silakan Pak Ali. Baik Bapak Ibu sekalian, saya anggap semuanya sudah selesai ya. Jika belum selesai silahkan sambil mendengarkan, sambil menyaksikan ya. Saya akan melihat dulu di sini, saya akan menampilkan
Bapak Ibu yang telah selesai mengerjakannya ya. Sebentar saya akan menampilkan, saya akan presentasi di sini Bapak Ibu seluruh layar. Nah, silakan dilihat Bapak Ibu layar di laptop atau HP Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya akan menunjukkan gambaran ya, respon. Ya, ini ya, ini ada sudah cukup banyak yang sudah selesai ini. Ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya sekitar 20-an ya. Untuk nilainya kisarannya ini Bapak Ibu ya. Nah, saya bisa melihat nama dan nilainya. Ini akan, nah di sini nilainya paling tinggi 50 ya. Nah ini harapannya nanti ketika tes akhir ya, hari ketiga besok, hari Rabu ya, harapannya kita atau Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengerjakan dengan nilai sempurna 100 ya. Itu sedikit untuk pretest atau tes awal ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan presentasikan materi ya. Di sini saya akan menayangkan sebuah presentasi ya. Oke, Bapak Ibu sudah melihat presentasi saya? Ya, tolong jawab dengan iya atau apa di kolom apa di suara atau di kolom chat. Sudah lihat ya? Sudah Pak Ali, sudah. Oke. Sudah terlihat. Nah, saya akan sedikit berbagi informasi mengenai desain website sekolah ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan guru garis depan AGGO GD. Nah, biasanya kegiatan ini dibuka langsung oleh Pak Kadis ya. Sebentar saya akan mematikan video saya biar tidak terlalu lemot ya Bapak Ibu. Ya oke. Nah, biasanya Bapak Ibu kegiatan ini dibuka oleh Pak Kadis seperti di hari kedua. Hanya hari ini Pak Kadis mungkin masih sibuk. Saya kontak belum ada respon ya. Nah, intinya kegiatan ini sudah direstui atau diizinkan oleh dinas setempat, Dinas Kominfo. Mengapa Dinas Kominfo Bapak Ibu? Karena website sekolah ya, ini sebagai publikasi informasi dan ini sangat cocok sekali dengan ranah dari tupoksi Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informasi Informatika Kabupaten AGGO ya. Itu. Nah, yang berikut ya di sini Bapak Ibu saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa di sini ada sebuah koran ya, majalah dan HP ya. Dengan kata lain dari sini ya Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa sekarang ini memang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa bahwa digitalisasi informasi sudah menjadi sebuah kebutuhan ya, sudah menjadi sebuah kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru di sekolah harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, di sini seperti yang saya tayangkan ya, www.google.com ya. Ini merupakan jenis atau salah satu alamat website ya yang cukup populer. Nah, kemudian ada Facebook, ada YouTube, Yahoo dan lain sebagainya. Ya, dari website ini tentu kita bisa mengakses berbagai informasi yang sangat banyak, sangat luas sekali, yang tentu bisa semakin memperkaya koleksi pustaka informasi kita. Ya, nah yang berikut, Bapak Ibu, mengapa di sini saya ingin menginisiasi kegiatan website sekolah ya, saya ingin menunjukkan di sini bahwa di Nagikyo ini ternyata masih jarang sekali sekolah-sekolah yang memiliki website ya. Nah, di sini contoh SMP Hanura Danga yang sudah memiliki website ya. Dan tentu kegiatan kami kemarin ya telah menghasilkan
mungkin 50-an website sekolah ya. Nah, dan salah satunya saya share kemarin di grup WA itu ya. Itu. Nah, kemudian ini yang saya tunjukkan adalah milik website SMP Hanura Danga. Contoh ya. Dan setelah saya observasi, saya teliti, ya di Nagiko ini baru sekitar 5 sekolah yang memiliki website. Ya, salah satunya SMP Hanura Danga. Kemudian kotaguaschool.scha.id ya, atau SMP Kota Gua ya ini. Nah, dan ada lagi ya SD Impres Rata ya. Ini adalah sekolah saya Bapak Ibu ya. Jadi saya belum memperkenalkan diri tadi, saya kenalkan sekalian. Saya adalah salah satu guru di sini SD Impres Rata .sch.id ya. Ya. Dan saya nama saya Ali Zainal ya. Jika Bapak Ibu belum tahu, saya guru di sini tadi dan saya tinggal di sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika nanti ke depan ada hal-hal yang memang secara daring tidak bisa diselesaikan, silahkan bisa menuju ke sekolah ya, dan mengkontak saya dulu, jangan sampai saya tidak ada di tempat ya. Nah, website sekolah Bapak Ibu itu yang resmi, yang legal, yang diakui oleh dunia ya. Jadi tidak hanya diakui oleh nasional atau diakui oleh daerah. Ya, itu adalah website yang dengan ekstensi di belakangnya adalah sch.id ya. Ini Bapak Ibu ya. Sudah ini tertutup. Ya. Yang belakangnya sch.id seperti ini Bapak Ibu ya. Di bawah ini Bapak Ibu bisa melihat ya. Di depan adalah nama websitenya, yang di belakangnya adalah .sch.id. Ya, itu sebuah alamat website yang akan diakui oleh dunia ya, tidak hanya diakui oleh daerah atau mungkin instansi atau apapun, bahkan diakui oleh dunia sch.id ini. Yang berikut, nah Bapak Ibu sekalian, materi kita ini untuk membuat website ya, kita tidak perlu menguasai bahasa pemrograman, bahasa coding seperti ini ya, tidak perlu. Nah Bapak Ibu, nanti kita bisa membuat website atau mendesain sebuah website dengan engine atau alat pembuat website atau boleh katakan blog nanti, yakni menggunakan Weebly, Blogger atau WordPress ya, dan masih banyak lain alat pembuat website ya. Namun di sini saya tunjukkan yang cukup populer di dunia ini dan cukup mudah untuk dilakukan ya. Nah, untuk kesempatan ini atau pelatihan ini kita nanti menggunakan Blogger di sini Bapak Ibu ya. Nah, saya sedikit memberikan gambaran apa itu website ya. Nah, secara definisi ya, atau secara harfiah, secara pengertian, website ini menurut KBBI adalah sistem untuk mengakses, manipulasi, dan mengunduh dokumen hipertext yang terdapat dalam komputer yang dihubungkan melalui internet jaringan ya. Ini berdasarkan KBBI ya. Nah, yang berikutnya ada istilah blog Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bingung, ada blog, ada website. Nah, itu apa? Ya. Nah, blog itu apa? Ya, blog itu merupakan singkatan dari weblog. Ya, adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan atau postingan ya, yang dimuat dalam urutan ya, biasanya urutan terdahulu dan disambung dengan urutan-urutan sebelumnya ya. Nah, lalu Bapak Ibu, apa perbedaan blog dan website ya? Blog itu tadi ya, weblog atau catatan website ya, yang berisi konten seperti opini, pengalaman, atau aktivitas penulis. Ya, sebentar, ada gangguan, saya ini dulu ya, saya cek dulu data ini. Ibu Katarina Pau, tolong mic-nya di off-kan ya. Nah, jadi seperti ini, jika ada yang menghidupkan
mikrofonnya, terpaksa presentasi macet ya. Oke, lanjut, tidak jadi soal ya. Nah, kita sambil sama-sama belajar Bapak Ibu ya, jangan khawatir. Nah, kemudian website adalah sejumlah laman online yang terhubung dalam satu domain. Nah, intinya website itu lebih besar ya. Blog itu sudah menjurus pada beberapa atau satu konten yang sudah spesifik. Nah, termasuk nanti kita membuat website sekolah itu menggunakan atau memakai istilah blog ya, yang mana kontennya merupakan sebuah konten yang spesifik, yakni pendidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas sekolah ya. Nah, ini konten sudah tadi, kemudian arah komunikasi ya. Arah komunikasi untuk blog biasanya lebih interaktif ya, karena menyediakan kolom komentar di setiap konten. Nah, sedangkan di website itu tidak seinteraktif dengan blog ya. Nah, kemudian subscribe, blog itu disediakan kolom berlangganan atau subscribe, sehingga seseorang yang melakukan subscribe nanti bisa berlangganan secara gratis terhadap blog atau website yang diikutinya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di website ya biasanya khusus untuk produk layanan terbaru ya, pilihan atau intinya ada pilihan seperti itu ya. Dilihat dari segi pengelola Bapak Ibu, untuk blog itu bisa dikelola oleh satu atau bahkan lebih. Nah, bisa mungkin semua guru di sekolah bisa sebagai penulis, menjadi penulis nanti bisa. Maka dari itu kenapa kemarin ada yang tanya apakah boleh satu sekolah itu lebih dari satu yang ikut? Saya jawab boleh. Karena nanti bisa disetting admin 1, admin 2, admin 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, beda dengan website. Website itu biasanya akan dikelola oleh tim ahli atau perusahaan tertentu ya, yang intinya adalah pakarnya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya yakin sekolah-sekolah di Nagikio ini untuk menghadirkan atau menyiapkan seorang tim ahli atau perusahaan tertentu untuk mendesain sebuah website yang hanya untuk sekolah itu sepertinya sangat jarang sekali. Kecuali sekolahnya sangat besar dan sangat memiliki potensi termasuk pendanaan yang cukup. Nah, dengan kondisi yang ada ini tentu kita sangat cocok bisa menggunakan blog ini sebagai media ya untuk website sekolah ya. Dan secara umum nanti blog ini bisa dikembangkan kegunaannya sama dengan website ya. Nah, bahkan blog ini pengembangannya sangat luas, bisa sebagai media pembelajaran atau konten-konten soal ujian dan sebagainya. Tentu Bapak Ibu pernah melihat sebuah website mungkin menampilkan soal atau menampilkan materi ya dan sebagainya. Itu bisa. Ya, berikut. Nah, ini Bapak Ibu saya tunjukkan menu hidangan untuk pagi ini ya. Namun saya tidak akan mempersilahkan untuk kita makan bersama. Hanya ini sebuah analogi atau perumpamaan pada Bapak Ibu ya, yang saya ingin menggambarkan blog dan website tadi ya. Blog ya, jadi begini, ini adalah kumpulan dari buah-buahan Bapak Ibu ya. Nah, website itu merupakan semua buah ini ya. Jadi buah ini boleh dikatakan website, umpamanya seperti itu. Nah, untuk blog itu merupakan salah satu dari buah ini ya. Misal semangka ya, ini adalah blog. Website adalah semua buah ini. Jadi blog adalah bagian dari website ya. Atau boleh saya katakan bahwa sebentar ya, semua blog itu merupakan termasuk website ya. Namun untuk website belum tentu termasuk blog ya. Kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, jenis-jenis website ini ada pribadi, komersial dan seterusnya ya. Dan tentu ada untuk sekolah dan lain-lain. Nah, referensi saya presentasi ini tentu ada referensinya yang saya ambil di sini Wikipedia, Sword dan Niaga Hoster. Nah, demikian mungkin sedikit paparan materi dan ini adalah
rangkaian acara. Hari ini kita akan belajar sampai di materi ke-5, ya. Materi ke-5. Nah, kita sudah sampai mengenal blog dan website, Bapak Ibu, ya. Lanjut nanti materi berikutnya 4 dan 5, dan segala kegiatan kita akan dilaksanakan secara full daring di sini, ya. Dan daring akan dilaksanakan setiap awal kegiatan atau setiap jam 10 hingga jam 11, atau jika memang molor ya tergantung situasi. Ya, intinya dimulai jam 10. Kenapa jam 10, Bapak Ibu? Karena kami memahami Bapak Ibu mungkin ada tugas di sekolah. Jadi silakan sebelum jam 10 itu bisa diselesaikan atau dilaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru atau mungkin sebagai operator atau sebagai kepala sekolah atau lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi sekolah dapat, pembelajaran atau pelatihan juga dapat, ya. Dan setelah kegiatan Vikon 1 jam 10 sampai jam 11, selanjutnya pendampingan akan dilaksanakan di WA. Jadi ada tanya-tanya nanti bisa ditanyakan di WA gitu. Oke, terima kasih paparan dari saya ini. Gigi Dena GGO, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Saya kembalikan, silahkan. Ya, terima kasih Pak Ali buat materinya. Bapak Ibu mungkin mau bertanya, silakan, waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang mau bertanya silakan menggunakan mic-nya Bapak Ibu, ya. Tentang materi ini, ya. Belum tentang cara membuat, cara ini baru kita akan pelajari setelah ini. Ya, ini baru materi dasar ya Pak Ali, ya. Jadi kita Berapa pertanyaan ini Pak Moderator? Ya boleh 5 pertanyaan, boleh, silakan. Jangan banyak-banyak lah. Atau mungkin mereka sudah paham kali. Ya, tidak ada yang bertanya. Lanjut ini. Oke. Lanjut ya, silakan Pak Ali. Oh, langsung lanjut ya. Oke, siap, baik lanjut. Bapak Ibu. Memang sangat mudah sekali blog ini, ya. Nah, ini intinya adalah pemaparan. Jadi saya boleh sampaikan pemaparan saya tadi sudah cukup jelas, ya. Sudah cukup menjawab penasaran apa itu blog dan website. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita mulai dengan membuat website sekolah, ya. Saya akan membuat baru di sini. Oke, saya pindah dulu akun. Nah, baik Bapak Ibu. Pertama, ya, ini lanjut materi cara membuat website, ya Bapak Ibu. Oke. Bentar, masih ya, oke. Atau mau istirahat dulu ini? Istirahat dulu, mungkin mau ngopi dulu atau mau bagaimana? Tidak ada ya, lanjut saja ya. Oke, lanjut. Oke, silakan Bapak Ibu bisa membuka browsernya atau Google Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Ya, silakan. Nah, Bapak Ibu bisa langsung praktik atau silakan menyimak dulu secara seksama. Silakan. Ya, selanjutnya setelah membuka ini, silakan Bapak Ibu masuk di alamat website cara membuat blog atau website. Saya cas dulu, jangan sampai nanti mati di tengah jalan. Masuk di alamat websitenya, yakni blogger.com, ya, blogger.com. Setelah itu enter. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan masuk di tampilan beranda blogger seperti ini, ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa sign in dulu, ya. Klik pojok kanan ini, klik sign in atau login, ya. Bahasanya beda-beda kadang. Nah, kemudian pilih akun, ya. Pilih akun yang ada. Saya akan pilih akun. Nah, kemudian masukkan sandi. Lanjut.
Nah, setelah itu biasanya akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya, buat blog baru. Silahkan diberi judul blognya apa. Misal SD Impress Rata ya, sekolah saya contoh ya. Walaupun sekolah saya sudah ada, ini hanya untuk memberikan contoh. Selanjutnya pilih berikutnya. Nah, selanjutnya ini adalah hal yang sangat penting sekali, yakni membuat alamat blogspot ya, membuat alamat website. Nah, alamat ini saya sarankan buat yang sependek mungkin dan semudah mungkin untuk diingat. Ya, jadi saya buat contoh SDI Rata. Ya, setelah itu ya akan muncul tanda merah, maaf alamat blog ini tidak tersedia, berarti alamat ini sudah dipakai. Maka kita harus mengganti alamat lain ya. Kita ganti menjadi tambahi SDI Rata 1 ya. Misal ya, jika Bapak Ibu tidak ada notifikasi seperti tadi merah, itu bisa langsung lanjut. Nah, ini bisa ya. Nah, alamatnya sdirata.blogspot.com. Nah, ini gunanya apa? Nanti gunanya bisa Bapak Ibu masukkan di alamat pencarian di sini, klik. Nah, nanti akan ketikan di sini sdirata.blogspot.com ya di sini. sdirata1 blogspot.com. Nah, nanti ketika di enter maka akan masuk ke website atau blog sekolah Bapak Ibu. Nah, ini mengapa seperti ini? Belum jadi karena ini belum saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan dulu berikutnya. Ya, nama yang ditampilkan apa? SD Rata misalnya. Setelah itu pilih selesai. Nah, jika sudah maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah itu bisa tutup ini. Ya, ini ada notifikasi, bisa ditutup saja, tidak apa-apa. Atau mau dibaca dulu, silahkan. Nah, setelah itu tutup. Nah, yang berikut, kita coba ya, kita ulang tadi. sdirata1.blogspot, ulang L ya. Blogspot ya. Ketika kita enter, akan masuk di website kita. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, kemudian kita bisa juga mengecek website atau blog kita dengan cara lihat blog Anda, klik. Nah, ini alamat blog kita ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, materi yang ke berapa ini ya? Keempat mengenai cara membuat blog sudah selesai. Kita lanjut materi berikutnya, yakni mengisi konten atau membuat postingan di blog. Ya, cara membuatnya, Bapak Ibu klik tanda plus di sini, plus. Nah, setelah itu buat judulnya, ya. Nah, judulnya adalah misalkan sebuah berita di sekolah Bapak Ibu, ya. Misal hari pertama masuk sekolah. Ini judulnya. Selanjutnya isi beritanya ya. Hari ini adalah hari pertama SDI Rata masuk sekolah. Kami melaksanakan pembelajaran modal luring selama pandemi COVID-19 ini. Ya. Dan seterusnya. Nanti silakan Bapak Ibu lanjut ya. Ini untuk membuat postingan atau beritanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa menghias ketika Bapak Ibu ingin membuat postingan, mungkin mau menyisipkan gambar dan sebagainya ya. Ada di menu-menu di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada menu-menu yang cukup banyak. Jika Bapak Ibu sudah paham Microsoft Word, saya yakin di sini juga bisa ya. Saya akan memberikan contoh salah satu memasukkan atau menyisipkan gambar. Bapak Ibu bisa pilih di sini sisipkan gambar. Ya, kemudian bisa pilih upload dari komputer. Nah, selanjutnya pilih file.
Nah, ini untuk memasukkan gambar. Selanjutnya Bapak Ibu cari gambar yang akan dimasukkan ya. Misal saya masukkan gambar ini. Nah, oke, setelah itu klik, pilih. Nah, akan masuk di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa edit dengan tanda pensil di sini, klik ukurannya besar, ekstra besar. Nah, setelah itu perbarui. Nah, ini jadi tambah besar. Nah, kita bisa juga menyisipkan video ya, kemudian karakter khusus, kemudian teks ya, rata kanan, rata kiri atau ratakan ya, bukan SDI rata ya. Dan ada menu opsi lainnya di sini ya. Silahkan. Itu intinya tulisan dan gambar. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa nanti membuat sebuah berita. Ini. Jika sudah selesai membuat postingan di sini dan membuat judulnya, selanjutnya membuat label ya. Klik di kanan sini label. Jadi label itu gunanya apa Bapak Ibu? Label itu untuk mengelompokkan sebuah berita tertentu ya. Contoh, saya akan membukakan ya. Di sini saya akan buka website sekolah saya ya. Ini press. Nah, saya ingin menggambarkan label itu gunanya untuk apa? Nah, ini Bapak Ibu ya, label. Jadi, kalau kita beri label berita, ketika kita klik, ya semua label berita akan muncul. Atau berita tentang label berita akan muncul. Atau postingan yang berlabelkan berita akan muncul. Nah, setelah itu kita contoh di sini kita buat label misal berita juga boleh atau yang lainnya silakan bisa dikembangkan disesuaikan ya. Mungkin bisa kegiatan MPLS, bisa kegiatan kerohanian, kegiatan olahraga. Nah, antara label 1 dan label 2 berikan tanda koma. Misal ada 2 label ya. Nah, setelah itu jangan lupa ini pastikan sudah tercentang ya, tercentang. Nah, jika sudah maka publikasikan. Klik publikasikan, konfirmasi. Nah, sudah selesai Bapak Ibu membuat postingan di blog ya. Nah, hasilnya Bapak Ibu bisa melihat di sini hasil postingannya. Pilih di judulnya ini ya. Ketika Bapak Ibu geser mouse ke sini, maka akan tampil pilih mata di sini, lihat. Nah, ini beritanya ya. Nah, ini berita yang kita buat tadi. Nah, itu. Nah, nanti Bapak Ibu buat tulisannya yang panjang ya, minimal 3 paragraf ya. Minimal 3 paragraf dan ada gambarnya. Silahkan berita apa saja nanti ya. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah membuat berita ini ya, Bapak Ibu bisa membagikan di sini, bagikan. Nah, kemudian dapatkan link atau begini saja ya. Jika Bapak Ibu sudah membuka berita ini, ya hasil tulisan Bapak Ibu lihat. Nah, setelah itu silakan copy alamat websitenya ini ya, copy, klik kanan copy. Nah, setelah itu bisa di-share di media sosial, di Facebook, dan di WhatsApp, di lainnya, dan wajib nanti di-share di grup WA kita ya, wajib sebagai bentuk literasi digital kita ya. Nah, setelah itu kita copy dan masukkan di WhatsApp. Di WhatsApp saya akan contohkan di sini materi ini. Nah, ya oke. Silahkan dikirimkan di grup atau media komunikasi grup kita ini. Wajib di-share ya. Seperti itu beritanya, hasil tulisannya ya. Atau Bapak Ibu juga bisa memposting di Facebook. Caranya sama, Bapak Ibu tinggal masuk di Facebook. Ya, Facebook.
kemudian buat postingan di sini ya. Buat postingan di sini, Ctrl V atau paste, setelah itu posting ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Cara untuk membuat konten hingga membuat postingan dan membagikan di sekolah atau di media sosial yang ada. Mungkin seperti itu materi hari ini ya. Dari saya mungkin cukup sekian Pak Iwan ya. Silakan kalau ada yang bertanya, saya serahkan pada Pak Moderator. Terima kasih. Lanjut. Halo Pak Moderator, Pak Iwan. Ya, halo Pak. Nah, Sorry tadi lanjut. sinyal Pak. Halo? Ya, halo, sudah terdengar Pak Iwan. Lanjut. Kita lanjut saja atau mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya? Ya, materi kan sudah habis Pak Iwan hari ini. Nah, ini kita buka sesi tanya jawab. Nah, jika tidak ada, nanti kita lanjut untuk penugasan dan teman-teman seperti kemarin itu alurnya seperti itu. Ya, jadi penugasannya via grup WA ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Atau mungkin tadi penjelasan paling terlalu cepat. Jadi Ya, mungkin halo Pak. atau bagaimana? Ya, silakan. Halo, ini Dari Pak, kita silakan minta sebutkan bisa share videonya karena penjelasan terlalu cepat. Karena kita di sini jaringan agak putus-putus, Pak. Jadi memang kita tidak bisa ikuti secara detail. ya Pak Ansel ya. Nanti ini kan sementara ini kegiatan ini kita lagi record ya Pak ya. Nanti kita akan bagikan di link YouTube ya Pak Ali ya. Nanti kita bagikan ya Pak Ali ya. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ansel. Silakan Bapak Ibu yang lain. Yang mau bertanya silakan. Jangan lupa mau bertanya sebutkan nama, kemudian asal instansi ya, dan juga pertanyaan yang ingin disampaikan. Ini dari Pak Hendrika. Minta diulangi sekali lagi Pak. Dan juga Aflin Dema. Minta penjelasan ulang Pak. Mungkin mereka sinyalnya putus-putus. Ini cukup banyak kalau dijelaskan lagi nih. Pak Iwan yang mengulangi saja. Yang lain, pertanyaan yang lain kalau ada. Atau mungkin jika tidak ada, kita lanjutkan penugasan Pak Iwan. Bagaimana? Setelah itu kita bisa tutup ikonnya dan teman-teman bisa memulai membuat tugasnya. Ya. Mungkin ini saya ingin sedikit memberikan info Bapak Ibu sekalian. Tidak usah khawatir. Kegiatan kita ini saya rekam, ya, saya record. Nah, nanti akan saya bagikan rekamannya, tentu dalam durasi sekitar 1 jam. Karena apa? Karena saya harus mendownloadnya terlebih dahulu, download rekamannya. Setelah itu baru saya kirim, ya. Tidak bisa langsung. Mungkin menunggu 1, 2, atau mungkin 3 jam, Bapak Ibu. Untuk rekaman ini, nanti Bapak Ibu bisa tayangkan ulang lagi, ya, kegiatan kita ini. Ya, jika mungkin Bapak Ibu ini belum hanya menyimak, belum mempraktikkan. Halo Pak Ali, sepertinya ada ayam yang harus diberi makan tuh kayaknya Pak Ali. Sorry, ada gangguan. Jadi ya di belakang sekolah ini ada ayam-ayam ya. Mohon dimaklumi. Mereka mau bertelur tuh Pak Ali. Ayam mau bertelur nih kayaknya. Pas untuk sarapan pagi ini ya. Ya, jadi nanti kita record dan nanti akan kita bagikan. Nanti bisa Bapak Ibu share ya. Begitu.
Nah, silakan untuk penugasan Bapak Ibu bisa mengcopy link yang saya beri ini ya. Silakan di copy ya, lihat di chat Bapak Ibu. Silakan lihat di chatting, kolom chatting. Ya, ini. Kolom chatting. Nah, selanjutnya nanti jika Bapak Ibu telah selesai membuat tugasnya ya, silakan isi link ini ya, isi link ini. Atau ini saya presentasikan biar jelas. Itu batas pengumpulan teksnya kapan Pak Ali? Tugasnya. Untuk batasnya kita batasi hari ini ya. Oke. Hari ini batasnya. Nah, ini Bapak Ibu silakan bisa diklik di browsernya atau ditulis https://bit.ly/Nagityo-1. Nah, setelah itu enter. Nanti Bapak Ibu akan masuk di daftar hadir dan kolom pengumpulan tugas atau link tugasnya ya. Dan atau bisa diakses di kolom chat ini Bapak Ibu ya. Silakan kalau yang sudah yang on di sini bisa di-copy ya, di-copy link di chat, setelah itu diamankan dulu linknya, nanti silakan Bapak Ibu kerja baru digunakan link ini ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk butuh penjelasan tambahan ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi untuk rekamannya ya. Nah, peliharanya pas buat sarapan ya, memang sangat pas ini. Begitu Pak Iwan, saya kembalikan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, nanti sesi ini kita sudah rekam, sudah ada opsi rekamnya, jadi Bapak Ibu tinggal tunggu, nanti materi kita akan dengan senang hati memberikan linknya. Atau mungkin ada link-link yang dari YouTube sebelumnya, paling mungkin bisa di Oh ya, boleh. Nanti saya share di WA ya. Dan untuk kolom pengumpulan tugas Bapak Ibu, saya tidak akan share di WA ya. Tolong Bapak Ibu juga tidak men-share di WA ya, dengan harapan yang mengisi yang hanya mengikuti kegiatan ini ya. Yang mengikuti kegiatan ini, link ini. Jadi nanti mungkin ada teman-teman yang tertinggal ya, wajib melihat recordnya dan bisa mengisi link di sini ya. Untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat menyimak atau mengikuti Vicon ini ya, bisa mengikuti atau menyaksikan record ini ya. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Fabliana Pratisya Rubenga. Kami dari SDK Watugasi ada 2 orang. Apakah bisa buat satu website, Pak? Ya, baik, pertanyaannya itu sangat bagus ya. Kami izinkan Bapak Ibu satu sekolah bisa 1 atau 2 orang, tapi jangan semua orang ya. Satu sekolah 10 orang mengikuti, nanti kasihan sekolahnya tutup. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuat website ya, namun masing-masing membuat masing-masing dulu ya. Membuat sendiri-sendiri. Dengan harapan Bapak Ibu benar-benar mengetahui prosesnya. Nah, nanti jika Bapak Ibu hanya membuat satu, yang lain pasti mengikuti ya. Itu kerjasama, yang satu kerja, yang lain sama, begitu ya. Begitu. Lanjut. Jadi masing-masing sendiri, membuat sendiri ya. Nanti masalah mana yang akan dipakai untuk resmi sekolah, nah itu silakan dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Dan tentu teman-teman jangan lupa komunikasi dengan pimpinan. Karena apa? Karena kegiatan ini outputnya adalah untuk sekolah. Jadi pimpinan wajib mengetahui. Ketika Bapak Ibu memberikan pengetahuan atau memberikan informasi pada pimpinan, jangan lupa siapkan anggarannya untuk kuota, untuk menyukseskan kegiatan ini. Ya, karena kegiatan ini ya, kuota internet menjadi hal yang sangat dibutuhkan.
Begitu. Ya, ini Pak, dari Ferry Angi, maksimalnya berapa orang Pak? Saya juga bingung. Jadi kemarin sebenarnya saya itu mau ke dinas, mau berkonsultasi agar bisa memfasilitasi teman-teman yang berminat. Jadi kita nanti akan membuat website pribadi, begitu, atau website guru. Nah, nanti teman-teman yang minat bisa bergabung di situ nanti. Sebenarnya kemarin seperti itu. Hanya saya belum sampai menemui beliau untuk berkomunikasi mengenai hal ini. Nah, kira-kira itu berapa orang, Ibu? Ya. Ya intinya jangan sampai semuanya lah. Nanti kasihan kepala sekolahnya, guru-gurunya nanti sibuk semua, sibuk apa? Vkon ini nanti saya yang kena marah ya. Dan sekali lagi, kegiatan dimulai jam 10. Sebelum itu, Bapak Ibu bisa ke sekolah dulu, lapor bos dulu, isi daftar hadir, kunjungan ke siswa, atau lain sebagainya, baru silahkan bergabung di kelas ini ya. Seperti itu. Ya. Begitu ya Ibu Ferry Angi. Ini Ibu atau Pak ya, saya juga kurang tahu. Bapak Ibu yang ingin sampaikan pertanyaan silakan. Kita selesai pukul berapa ya Pak Ali ya? Halo Pak Ali. Oh, jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri saja Pak Iwan. Oh Pak Ferry. Pak Ferry ya. Terima kasih ya Pak Ferry buat pertanyaannya. Hari ini kita sesi ini cuma 2 orang pertanyaan saja ya Pak Ali ya. Ya, mungkin mereka sudah paham, sangat paham, atau terlalu bingung, atau ya Kalau bingung mudah-mudahan nanti. Kita nonton rekamannya lagi, recordnya di YouTube. Intinya kalau ada kesulitan, bisa nanti ditanya di grup WA. Nanti akan ada teman GGD yang membantu Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti itu. Iya. Dan saya harap Bapak Ibu sekalian tetap konsisten, artinya tidak seperti yang sudah-sudah, ya. Yang sudah-sudah itu mendaftar, yang mendaftar 50 peserta, namun yang lulus hanya 16. Itu sangat rugi sekali. Rugi dalam arti ilmunya, ya, rugi juga tidak apa bisa jadi harapan saya 50-an yang gelombang 3 ini yang mendaftar juga 50. Harapannya 50 orang ini semuanya bisa lulus, ya, bisa benar-benar memiliki website untuk sekolah dan digunakan untuk memajukan sekolah di Nagikyo. Tentu Nagikyo akan memiliki wajah baru, wajah beda dengan media publikasi ini ya. Intinya ya fungsi sederhana ya. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin ingin menyampaikan informasi berita sekolah, bisa tuh tinggal tulis di websitenya ya. Tulis, setelah itu bagikan. Nah, kalau sudah ada yang grup WA, bagikan. Ya, selesai seperti itu. Ya, untuk penugasan kolom tugas, ya sekali lagi saya ulang, untuk tugas silakan Bapak Ibu masuk di link ini, di link ini ya. Nah, silakan masuk di link ini. bit.ly Nagikyo strip 1 ya. Silakan diakses di browsernya di Chrome untuk mengumpulkan tugas dan mengisi daftar hadir. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Demikian saya kembalikan Pak Moderator. Ya, kita akhiri saja ya Pak Ali ya, karena mungkin Bapak Ibu mungkin mau ngerjain tugasnya atau bagaimana Ya, Bapak setuju. Ibu silakan. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi, ini yang terakhir nih. The last. Oke. Ya dari Pak Mustafa Bali untuk tugasnya. Oh ya, tadi kan sudah dijawab ya. Untuk tugasnya nanti ada, Bapak Ibu silakan mengklik di link yang sudah dibagikan. Dan kita batasi teksnya Pak, itu hari ini ya Pak. Pukul berapa ya Pak Ali ya? Hari ini sampai pukul 24.00 Wita. Oke. Jam 12 malam ya, jadi Bapak Ibu bisa, waktunya cukup panjang, jadi Bapak Ibu bisa
sambil mengerjakan tugas mungkin, bisa sambil mengurus pekerjaan yang lainnya ya. Itu saja ya Pak Ali ya, kita tutup Ya, sudah oke. karena ini sudah jam untuk kita makan siang ya. Mungkin saya atau ada hal lagi yang disampaikan untuk besok Pak Ali? Untuk besok kita lanjutkan materi sesuai jadwal Bapak Ibu ya. Sesuai jadwal. Silakan bisa dicek di jadwalnya yang saya share link kemarin. Kita mulai pukul 10 pagi ya Pak Ali ya? Ya, betul. Oke. Kita akan menutup. Tadi kita sudah mulai dengan doa dan kita juga akan menutup dengan doa. Saya bisa memohon salah satu peserta untuk pimpin kita dalam doa. Pak Ferry, silakan Pak Ferry bisa pimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Dan hidupkan mic-nya Pak Ferry ya. Silakan Pak Ferry. Ya. Bisa dimulai, Pak? Ya, silakan Pak, pimpin doa. Silakan Pak. Berdoa, izinkanlah saya membawakan doa dalam ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena atas berkat, perlindungan, serta bimbingan-Mu, Engkau satukan kami dalam keadaan yang sehat. Sekiranya apa yang menjadi pembelajaran kami pada pagi hari ini dapat berguna bagi lembaga, bagi diri, dan bagi negara ini. Semua doa dan permohonan ini kami hantarkan kehadirat-Mu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Ferry. Pak Ferry dari sekolah mana Pak Ferry, kalau boleh tahu? Oh ya, saya dari SMP Negeri 6 Aisesa, Pak. Di Ngolonio. Oh iya. Salam kenal ya Pak Ferry ya. Salam kenal, Pak. Iya. Saya dari tempat paling terpencil di Nagekeo di Alorawe ya. Wow. Lumayan, Pak. Jaringannya bagus ya, Pak? Oh, saya pakai kunci jaringan. Ada cara untuk mengunci jaringan. Pak Ali yang paling tahu cara kunci jaringan tuh. Ya, Bapak Ibu untuk mengunci jaringan biar tetap 4G ada caranya ya. Nanti saya share. Di share di Saya grup share saja di Pak Ali ya. web. Ada caranya biar jaringan Bapak Ibu stabil ya, stabil dalam arti 4G terus, tidak rubah-rubah begitu nanti. Ya. Baik, demikian kita mengakhiri tadi sudah dengan doa. Kita akan bertemu lagi pada besok harinya pukul 10 pagi tepat ya Pak Ali dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Kita akan lanjutkan ke kegiatan yaitu mengerjakan tugas. Bapak Ibu bisa, mungkin ada yang bisa ya masih bingung, bisa langsung ditanyakan di grup WA ya Pak Ali ya. Nanti kita teman-teman GGD dan juga Pak Moderator dan juga Pak Pemateri juga bisa langsung menjawab. Baik, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, selamat makan siang ya. Terima kasih Pak Iwan. Sehat. Ya, terima kasih Pak Ferry. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya pamit. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih atas ilmunya.